sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu serta hadirin sekalian, azan Allah wa jalla. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada topik kali ini kita bisa bertemu kembali sekalian untuk bersama-sama ngaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah alaihi. Insyaallah pada malam ini kita memasuki bab baru, yaitu bab yang ke-29, Maja'a fi Tanjim. Yaitu bab yang membahas tentang tanjim, ya, ilmu nujum. Tanjim. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa belajar ilmu nujum itu ada dua macam. Ilmu nujum itu ada dua macam. Barangkali Bapak Ibu ada yang masih ingat belajar ilmu nujum. Ilmu nujum itu ada yang qasimu ila qismain, terbagi kepada dua bagian. Apa saja Bapak Ibu? Ilmu apa? Ilmu nujum. Orang yang mempelajari ilmu perbintangan itu ada dua. Ilmu nujum itu ada dua bagian. Apa masih ingat saja? Ada, yaitu ilmu taksir sama seperti apa? Taisir. Ilmu taksir sama ilmu tasam. Ilmu taksir sama ilmu tasjir. Tasjir itu taksin ya roh. Kalau taksir ta hamzah ta ya roh, taksir dari kata aksar, berpengaruh. Kalau tasjir dari kata sar yasiru, berjalan. Dan kita sudah singgung pada bab sebelumnya yang tidak boleh mempelajari ilmu nujum dilihat dari dua bagian ini, yaitu mempelajari ilmu taksir. Ini yang boleh. Jadi bintang atau benda-benda langit mempunyai pengaruh terhadap suatu peristiwa yang terjadi di muka bumi ini atau pada diri kita. Nah, ini yang haram, tidak boleh. Sementara ilmu tasbih ini boleh, yaitu mempelajari perputaran bintang atau bulan atau benda-benda langit untuk perjalanan bintang untuk apa? Mengetahui arah kiblat, misalnya. Kiblat ada di mana? Lalu untuk mempelajari apalagi selain arah kiblat misalnya yang dibolehkan. Jadi dengan berjalannya bintang, misalnya ilmu falak itu bisa ilmu falak. Nah, itu namanya ilmu tasbih. Ilmu tasbih mempelajari ilmu tentang bintang-bintang atau najm, nujum, tanjim, yaitu dari kata najm, bintang. Itu boleh. Nah, ini yang akan kita bahas sekalian. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Maka di sini judulnya bab Maja'a fi Tanjim. Apa yang ada dalam masalah tanjim atau ilmu nujum. Bapak sekalian, dalam bahasa kita sering mendengar istilah ilmu nujum. Karena beda ya. Konotasinya negatif atau positif kalau Bapak Ibu mendengar kata ilmu nujum? Negatif. Padahal tadi tidak semua negatif, ada positif. Kalau untuk mempelajari arah kiblat ada masalah. Mempelajari ilmu falak tadi tidak ada masalah. Perputaran benda-benda langit. Nah, ilmu taksir tadi yang ini haram adalah juga dibagi pada tiga bagian, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ilmu nujum dalam arti ilmu taksir ini ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama
Ketika seseorang meyakini bahwa bintang-bintang atau benda-benda langit itu betul-betul punya pengaruh menentukan suatu peristiwa yang terjadi atau keburukan yang terjadi, maka ini orang yang meyakini bahwa bintang tertentu, benda langit tertentu itu bisa punya pengaruh terhadap peristiwa yang terjadi di bumi atau terhadap keburukan-keburukan yang terjadi. Oh, ini gara-gara bintang bulan, gara-gara bintang ini, gara-gara bintang ini, maka terjadilah seperti ini. Dia menganggap suatu peristiwa itu terjadi karena bintang tertentu atau benda langit tertentu. Nah, ini syirkun akbar, syirik besar, dan seperti ini. Ini Bapak sekalian. Misalnya terjadi kekeringan secara tiba-tiba di area persawahan yang luas, tiba-tiba kering, padahal pagi sampai sore hijau gitu. Tahu-tahu pagi besoknya kering semua. Lalu kita bilang, oh karena bintang ini dan itu. Nah, ini syirkun akbar. Karena bintang tidak sama sekali tidak mempengaruhi hal itu. Berarti dia telah mengatakan bahwa bintang punya kekuatan selain Allah Azza wa Jalla. Itu kenapa dia disebut syirik besar. Lalu yang kedua sebenarnya ayyaj'alaha sababan yad'i bihi ilmul ghaibi. Yang kedua, tingkatan pertama tadi syirik besar. Tingkatan kedua, ada seseorang menjadikan bintang-bintang tertentu atau benda-benda langit tertentu sebagai sarana atau sebab untuk mengetahui ilmu gaib. Ketika dia melihat ada pergerakan bintang ini dan itu di langit atau benda langit, lalu dengannya dia bisa mengungkapkan perkara gaib, informasi gaib. Nah, ini. Maka sekalian, lalu kemudian dia katakan, saya melihat bintang ini tadi malam, seminggu kemudian akan terjadi peristiwa begini dan begini. Dia bilang, beberapa hari kemudian akan terjadi peristiwa ini dan itu. Kenapa? Karena tadi malam saya melihat bintang ini dan itu. Karena saya tadi malam melihat benda langit ini dan itu. Nah, ini tingkatan yang kedua ini, sekalian, bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya kufrun yakhruju anil millati. Dia menjadi kafir. Menjadi kafir dan dia keluar dari agama, dari al-millah, dari Islam ini. Kenapa? Karena dia menentang atau tidak mempercayai ayat Allah Subhanahu wa taala surah An-Naml ayat 65. Satu saja ayat Quran yang kita tolak berarti kita sudah menjadi kufur karenanya. Maka orang yang mengatakan, termasuk misalnya, oh, ini orang lahirnya pas gerhana misalnya, ini hidupnya pasti sengsara. Gerhana terjadi gerhana bulan, ada orang hidup lahir saat terjadi gerhana bulan, berarti ini hidupnya sengsara. Tapi kalau dia lahir pas gerhana matahari itu bahagia misalnya, nanti kehidupan dia di masa yang akan datang. Ini termasuk ilmu tanjim dalam arti ilmu tafsir. Nah, ini dia telah keluar dari Islam, menjadi kafir, yakhruju anil millah. Kenapa? Karena ada satu ayat Al-Quran yang dia tolak, yang ditentang, yaitu surah An-Naml ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, "Qul katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba." Katakan wahai Muhammad, tidak ada seorang pun yang tahu baik yang di langit maupun di bumi al-ghaibah, perkara gaib, illallah, kecuali Allah. Ini aja ingkari ayatnya. Berarti dia mengingkari satu ayat Al-Quran. Tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Kalau dia ngaku, dia tahu perkara gaib, dia tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahasa kufur. Ini kekufuran, mengeluarkan dirinya dari agama Islam ini misalnya. Ini level yang kedua. Lalu yang ketiga saya,
Ayatnya tidak asal babat dia produksi khair wa syarr. Dia meyakini adanya benda langit atau bintang-bintang di langit itu menjadi sebab terjadinya suatu kebaikan atau keburukan. Jadi ketika ada suatu kebaikan, nasabahu ila nujum, dia menisbatkan kebaikan itu karena ada bintang ini dan itu. Lalu kemudian, nah perbuatan seperti ini atau ada keburukan, dia menisbatkan menyandarkan kepada bintang ini dan itu juga. Oh ada keburukan karena bintang ini, oh ada kebaikan karena bintang ini. Nah, perbuatan ini tidaklah terjadi kecuali setelah ada bintang dulu, baru kemudian terjadilah suatu peristiwa. Kalau dia kaitkan peristiwa baik atau buruk itu dengan bintang tertentu. Nah ini kalau begini namanya syirik, tapi syirik asghar. Syirik asghar. Nah ini dia 3 tingkatan ilmu tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi benda-benda langit itu baik bintang, bulan dan lain sebagainya sama sekali tidak punya pengaruh terhadap suatu peristiwa. Tidak juga punya pengaruh terhadap hal-hal gaib, tidak ada. Maka Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya yang sahih, kata beliau, innahuma, sesungguhnya matahari dan bulan itu la yankasifani limauti ahadin wala lihayati. Tidaklah terjadi gerhana matahari atau bulan la yankasifani limauti ahadin wala lihayati. Dia terjadi gerhana bukan karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jadi matahari dan bulan itu bukan menjadi sebab adanya kematian atau adanya kehidupan, tidak ada sama sekali. Itu ayatun min ayatillah azza wa jalla. Matahari, bulan, bintang adalah tanda-tanda kekuasaan Allah azza wa jalla. Jadi sama sekali dia tidak punya pengaruh. Ini dia hanya tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Tapi ada orang bilang begini, bukankah di dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan, asy-syamsa wal qamar, ayatani, 2 ayat min ayatillah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Yukhawwifullahu bihima ibadahu. Allah menakut-nakuti dengan gerhana matahari dan bulan itu hamba-hambanya. Nah, menurut sebagian orang, bukankah ini dalil menunjukkan bahwa bulan atau matahari itu menyebabkan para hamba menjadi takut? Kata mereka, berarti kan ada pengaruh. Nah, orang yang mengatakan seperti ini dia kurang jeli itu saja. Kalau kita perhatikan tadi dalilnya adalah Rasul katakan yukhawwifullahu bihima ibadah. Allah lah yang menjadikan takut hamba-hambanya dengan adanya bulan, gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi Allah menghendaki supaya hambanya itu takut kepada Allah. Maka muncullah gerhana matahari atau gerhana bulan. Itu untuk supaya kita takut kembali kepada Allah. Nah ini Bapak sekalian, tujuan adanya gerhana matahari dan bulan adalah lil inzar, untuk memberikan peringatan. Untuk memberikan peringatan. Jadi bukan matahari dan bulan ini yang membuat kita takut, bukan, tapi Allah menjadikan 2 makhluknya itu terjadi tadi fenomena yang di luar kebiasaan supaya kita takut kepada Allah. Jadi yang membuat kita takut itu adalah Allah azza wa jalla. Makanya Rasul menyuruh kita untuk banyak berdoa, banyak beristighfar, banyak sholat. Namanya sholat kusuk atau kusuk. Nah ini. Jadi gerhana itu bukan hanya sekedar fenomena alam biasa sebenarnya. Celakanya ketika orang secara sains, secara teknologi ilmu pengetahuan, oh gerhana bulan itu terjadi karena sebab begini. Sudah tahu secara saintifik seperti itu. Akhirnya tidak ada tuh rasa takut dalam hatinya karena dia udah
tahu ya, secara teori gerhana bulan atau gerhana matahari terjadi seperti apa. Nah ini bahaya. Karena tujuan terjadinya gerhana itu kata Rasulullah tadi mau ibadah agar kita enak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak dan ibu serta anak-anaknya. Jadi ini bukan menunjukkan adanya pengaruh dari benda langit berupa bulan dan matahari terhadap kita, tetapi Allah menjadikan keduanya terjadi gerhana supaya kita takut. Oh, biasanya terang jadi gelap, kan takut. Dengan gelap aja kadang-kadang sebagian besar kita takut. Nah, ini apalagi matahari tiba-tiba menjadi gelap di tengah siang. Harusnya kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini Bapak Ibu dan anak sekalian akan Allah. Nah, sementara ilmu taisir tidak demikian. Ilmu taisir pun di sini disebutkan ada dua macam. Satu, dengan adanya pergerakan bulan, matahari atau bintang, orang-orang lalu kemudian berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan diniyah atau dunyawiyah. Apa kemaslahatan diniyah? Tadi mengetahui arah kiblat. Oh, matahari biasanya tenggelam di arah kiblat. Kita ingin tahu mana sih kiblat. Bahkan di kalender Muhammadiyah kalau tidak salah ada keterangan di dalam perputaran waktu 1 tahun itu ada hari di mana posisi matahari ada di tengah-tengah persis sejajar dengan Ka'bah. Itulah saat dimana kalau kita mau mengukur sudah pas atau belum kiblat masjid kita pada hari tersebut. Nah, ini namanya ilmu taisir. Boleh untuk kemaslahatan agama, sehingga kita tahu mana kiblat yang benar. Atau kemaslahatan dunia. Kemaslahatan dunia untuk kapan bercocok tanam yang pas, kapan cari ikan yang pas dan seterusnya. Ketika kalau bulan purnama ikan pada naik ke atas atau enggak, misalnya itu boleh ya, seperti itu. Maka dalam Al-Quran Allah Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 16, wa alamatin wa binajmi hum yahtadun. Jadi ada tanda-tanda petunjuk-petunjuk dari Allah dan termasuk dengan bulan itu mereka yahtadun, berusaha untuk cari petunjuk kapan cocok tanam yang pas dan seterusnya. Ini itu dibolehkan. Ini maksudnya dalam kategori ilmu tasdir, ilmu tasdir. Ini Bapak sekalian, atau tadi untuk mengetahui musim panas, musim hujan, musim dingin, musim semi, dan musim gugur misalnya, yang ada 4 musim. Lalu mereka memperhatikan pergerakan bulan. Oh, kalau gerak seperti ini, nah ini akan tandanya ini hasil riset. Kalau begini biasanya akan ada musim gugur, musim semi dan seterusnya. Nah, ini termasuk ilmu taisir yang dibolehkan. Nah, kemudian di sini disebutkan 2 dalil ya. Yang pertama hadis Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya mengatakan, qala Qatadah berkata, qala Allahu hadhihi nujuma bi salasin. Allah menciptakan bintang-bintang ini karena 3 perkara. Jadi Allah menciptakan bintang ini tujuan untuk 3 perkara. Dan itu semua disebutkan dalam Al-Quran. Maka Qatadah menyimpulkan ada 3 perkara. Apa saja? Yang pertama disebutkan zinatan lis-sama. Itu fungsi bintang yang pertama, benda langit yang pertama. Zinatan lis-sama, sebagai perhiasan di langit. Perhiasan di langit. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 5, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bima masabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sekaligus 2 fungsi. Dan sungguh kami hiasi langit dunia dengan bima masabih, cahaya-cahaya. Cahaya apa? Bintang. Wa ja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, sebagai
sesuatu untuk melempar syaitan. Jadi yang kedua dikatakan warujuman lisyayatin. Jadi bintang itu selain untuk menghiasi langit dunia yang kita lihat itu. Coba Bapak ketika tidak ada bulan purnama, kita lihat cahaya bintang-bintang di langit, apalagi kalau kita melihatnya dari bukit bintang. Bersama orang yang kita cintai gitu ya, sambil makan sate rongseng gitu ya. Kan indah sekali rasanya. Itu. Maka zinatan. Zayyana as-sama ad-dunya. Itu yang pertama. Yang kedua, rujukan disyayatin. Sebagai alat untuk melempar syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencari-cari informasi gaib. Mereka bertumpuk-tumpuk kata Rasulullah sampai ke atas untuk mendengar apa yang dikatakan Allah kepada para malaikat. Nah, untuk mengusir mereka dilempar dengan bintang-bintang itu. Rujuman disyayatin. Ini fungsi yang kedua. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Sebagai tanda yang dijadikan petunjuk oleh orang-orang. Ya, tadi petunjuk kiblat mana dan seterusnya. Nah, ini bisa lihat dan itu disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 15 sampai 16. Fungsi yang ketiga ini. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharu wa subulan la'allakum tahtadun. Allah menancapkan di bumi gunung-gunung untuk memperkuat kalian agar bumi tidak goncang. Wa anhara dan sungai-sungai, wa subula dan jalan-jalan la'allakum tahtadun supaya kalian bisa mendapatkan petunjuk. Wa alamatin dan tanda-tanda, wa bin najmi hum yahtadun dan dengan bintang-bintang itu mereka hamba-hamba Allah mencari-cari petunjuk ya, petunjuk tadi tentang kiblat, tentang musik, tentang pengumpulan dan seterusnya. Nah itulah dia dalil dari fungsi yang ketiga, alamat yang yuhtada biha. Lalu kata Qatadah, faman ta'awwada fiha ghaira dzalika akhta'a. Barang siapa yang memahami tentang bintang tadi atau yang berpendapat tentang bintang-bintang tadi selain dari tiga perkara ini, maka sungguh dia sudah keliru. Di luar tiga perkara ini, maka dia sudah melakukan suatu kesalahan, kekeliruan. Tadi, ada kejadian buruk karena bintang ini. Nah, itu akhlaknya. Wa adhara nasibahu, dan dia telah menghilangkan adhara atau menyia-nyiakan nasibnya. Maksudnya nasib baiknya dia nanti telah di akhirat. Dia telah menghilangkan itu. Wa adhara nasibahu. Wa takallafa ma'ala ilmahu. Dan dia telah membebani dirinya dengan sesuatu di luar batas ilmu pengetahuannya. Dia takalluf terhadap dirinya sendiri. Artinya itu suatu kebodohan. Kalau ada orang kok mengatakan bintang ini dan itu menyebabkan terjadinya keburukan ini dan itu, terjadi peristiwa ini dan itu. Di luar yang tiga tadi. Nah, itu suatu sikap membebani diri sendiri di luar batas pengetahuannya. Nah, ini Bapak sekalian disebutkan dalam hadis Bukhari secara mu'allaq. Mu'allaq itu maksudnya tidak disebutkan sanad riwayat hadis secara lengkap, hanya disebutkan qala Rasulullah qala an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu, itu namanya hadis mu'allaq. Sanadnya sebelumnya tidak disebutkan. Ini lalu kemudian wakariha Qatadah ta'alluma manazil al-qamar. Qatadah beliau tarihan yang dimaksud di sini menurut pendapat saya Al-Utsaimin maksudnya tarohatul tahrim. Karena orang-orang dulu ketika menyebut tarikh itu artinya haram. Makruh artinya haram dulu kan. Lalu kemudian Abu Hanifah rahimahullah mengatakan makruh itu ada dua. Ada makruh di tahrim, ada makruh di tanzih. Sementara orang-orang kita di zaman sekarang, kalau kita mendengar kata makruh artinya apa? Di bawah haram gitu. Padahal orang dulu ketika dia menyebut kata makruh artinya bisa haram. Maka tadi ada al-karohali tahrim, ada al-karohali tanzih.
Nah, al-karohah litanzih itulah yang kita pahami sekarang sebagai makruh. Nah, sementara al-karohah litahrim nampaknya orang di zaman sekarang sudah tidak tahu itu ya. Padahal ada yang dimaksud al-karohah litahrim artinya haram, tidak boleh. Bedanya dengan haram itu sendiri apa? Ya sama-sama tidak boleh. Meskipun nanti Abu Hanifah menjelaskan kalau haram artinya dalilnya sangat kuat dari Al-Quran atau dari hadis-hadis mutawatir. Sementara makruh litahrim dalilnya dari hadis ahad. Tapi sama-sama dilarang. Nah, ini Bapak Ibu dan Bapak sekalian. Itu bedanya. Termasuk Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah sama sikapnya seperti Qatadah, tidak membolehkan mempelajari manazil al-qamar, tempat kedudukan bulan-bulan. Dalam rangka tadi untuk mengetahui sesuatu, mereka berdua Qatadah dan Sufyan Ibnu Uyainah melarang, tidak boleh. Kata haram. Sementara Imam Ahmad dan Ishaq membolehkan belajar tentang manazil al-qamar. Membolehkan. Jadi ada perbedaan pendapat terkait masalah ini, Bapak sekalian. Ada yang boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, yang dimaksud boleh ini sebenarnya tadi ilmu tasbih itu. Jadi yang dimaksud oleh Imam Ahmad, dimaksud oleh Ishaq, itu maksudnya Ishaq Ibnu Rahawai dalam arti ilmu tasbih. Sementara yang dilarang oleh Qatadah sama siapa tadi? Sufyan Ibnu Uyainah itu maksudnya yang mereka haramkan ilmu taksir tadi. Maka dengan demikian tidak ada kontradiksi, perbedaan pandangan di antara para ulama. Jadi ini bersyariat. Kemudian dalil yang kedua, wa Nabi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yadkhuluna al-jannata. Ada 3 golongan yang tidak masuk surga. Siapa? Yang pertama mudminul khamri, pecandu khamr. Ya, pecandu khamr itu tidak akan masuk surga. Wa qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Yang ketiga wa musaddiqun bis-sihr, percaya kepada sihir. Hadis Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Bapak Ibu sekalian, yang ada kaitan dengan bab yang kita sedang bahas ada bagian terakhir. Wa musaddiq bis-sihr, percaya kepada sihir. Sebelum kita jelaskan, kita bahas masalah yang terakhir ini. Nah, apakah pecandu khamr dia seorang muslim, pecandu khamr atau pecandu narkoba yang apply dengan mengkonsumsi narkoba itu atau khamr itu hilang akal sehatnya, lalu dia merasa ada di dunia lain. Nah, itu kullu muskirin khamrun qaliluhu wa katsiruhu. Setiap hal yang memabukkan itu adalah khamr, baik sedikit maupun banyak. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu haram yang memabukkan. Nah, kalau tape itu khamr bukan tape yang bikin mabok, durian yang bikin mabok, anggur yang bikin mabok misalnya. Saya katakan, kalau tidak menyebabkan tadi kesadarannya dia, lalu dia merasa ada di dunia yang lain, itu tidak termasuk khamr. Jadi khamr itu syaratnya menutupi akal sehat, lalu dia merasa hidup di dunia lain, ada apa ya, khayalan gitu. Nah, itu. Kalau makan tape sampai mabok, ngeplay apa enggak ya? Mudah-mudah, ngeplay enggak kan? Nah, itu berarti bukan hal. Ya, tapi bisa berdosa. Karena termasuk makan mie ayam 5 mangkok mudah-mudahan dosa juga. Walaupun abu kemasannya adalah mubah, karena berlebihan. Maka Rasul mengatakan, kulu wasrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi apa? Sarafin wala taqilah. Makalah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Segala sesuatu kalau berlebihan menjadi haram, maka minum berlebihan menjadi haram, walaupun yang dimakan dan minum halal.
Ini maksudnya. Nah, terus memutus tali silaturahim itu apa? Banyak macamnya. Hukum makna sila itu menyambung rahim, tali silaturahim, satu rahim. Jadi dengan tali kerabat. Bentuknya bukan hanya sekedar mengunjungi. Orang kan sering memaknai silaturahim itu datang berkunjung ya, bukan hanya sekedar. Yang dimaksud menyambung tali silaturahim termasuk berbuat baik, menolong ketika dia sedang dalam kesulitan, memberi makan ketika dia sedang dalam kelaparan, meminjamkan uang ketika dia butuh duit, gitu. Membantu membayarkan SPP anaknya ketika saudaranya tidak bisa bayar. Itulah wujud konkret silaturahim. Nah, jadi kalau kita silaturahim sama orang kaya apa? Bukan membantu, nanti beda-beda masing-masing orang. Kalau miskin ya kita bantu. Kalau orang kaya, kalau kita menyambung tali silaturahim dengan dia apa? Ya kita menghormati haknya. Nah, kita membantu apa yang dia butuhkan dari kita. Misalnya. Itu makna silaturahim dalam arti yang luas. Nah, orang yang memutus tali silaturahim, membiarkan saudaranya kelaparan yang bisa makan padahal dia kaya, punya banyak uang, nah ini termasuk qati'ur rahim. Nggak peduli dia sama saudaranya. Nah, itu bisa lihat dia putus tali silaturahim. Orang yang seperti itu termasuk qati'ur rahim. Nah, maka hati-hati dalam arti yang luas tadi. Itu semua ya, termasuk tadi musaddiqun bisihir tidak akan masuk surga. Nah, lalu musaddiqun bisihir itu apa maksudnya? Dia percaya kepada sihir. Nah, tapi percaya kepada sihir itu ada dua macam. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh itu yang seperti apa? Yaitu ketika si penyihir atau dukun bilang sesuatu tentang perkara gaib, lalu kita percaya. Hidupmu ini nanti akan sengsara kalau kamu begini, nggak begini. Karena kamu lahirnya pas dengan gerhana bulan. Ini bahaya sekali, kamu akan sengsara. Oh, kita percaya kepada si penyihir atau tukang si dukun ini. Nah, ini yang diancam tidak akan masuk surga. Musaddiqun di sini. Kita tidak tahu apa sebabnya kok saya bisa sengsara. Tapi dia bilang kamu sengsara. Kecuali kalau gini-gini bisa. Nah, ini yang diancam oleh Rasul bahwa orang seperti ini tidak akan masuk surga. Tapi kalau kita percaya sihir itu emang ada pengaruh menyebabkan seseorang tiba-tiba mencintai istri orang lain, atau seorang istri tiba-tiba mencintai laki-laki lain, tiba-tiba benci kepada suaminya, itu pengaruh sihir. Kalau kita percaya sihir punya pengaruh seperti itu, nah ini tidak termasuk yang diancam oleh hadis ini. Karena Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102 Allah Taala mengatakan, "Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Jadi mereka orang-orang Yahudi itu, orang-orang Bani Israil itu mempelajari dari Harut-Marut, ya kita bahas waktu zaman Nabi Sulaiman, ilmu sihir yang dengannya mereka memisahkan antara seseorang dengan pasangan hidupnya. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Berdasarkan ayat ini kita boleh mengatakan bahwa sihir itu ada pengaruh. Ada pengaruh. Tapi kalau kita mempercayai apa yang dikatakan si penyihir, itu nggak boleh. Kita nggak boleh. Kemarin saya ditelepon, ada tim sukses calon lurah. Calon lurah, dia cerita ada dari 5 pasang calon lurah itu tiba-tiba meninggal dunia, tiba-tiba. Lalu ketua tim suksesnya pucat sudah 2 minggu ini wajahnya. Lalu dia minta nasihat, apa yang harus dilakukan. Bahkan guru spiritual si calon lurah ini ikut meninggal dunia bersama si calon lurah, kan ngeri. Itu terjadi 2-3 minggu belakangan. Nah, tadi saya dikasih foto di rumah tim suksesnya itu, ketua tim sukses,
ada orang kumpul pada baca Quran di rumahnya. Nah, dia kan nanya boleh nggak gitu kalau kita baca Quran untuk mengusir dia atau syaitan? Ya, silakan. Asal nanti baca Qurannya sendiri ada dengerin gantian. Nah, jadi ada pengaruh, memang ada pengaruh. Nah, itu nggak ada masalah. Kita percaya bahwa emang sihir itu ada pengaruh berdasarkan surah Al-Baqarah 102. Tapi kalau kita percaya pada omongan si penyihir, kalau dia tahu perkara yang akan datang terjadi percaya, nah ini yang nggak boleh. Itu yang dikatakan mereka tidak akan masuk surga. Baik sekalian, ini maksud hadis yang terakhir. Nah, jadi saya kira sementara ini karena sudah masuk ke waktu Isya, insya Allah nanti kita lanjut penjelasan tambahan terkait dengan hadis terakhir dan beberapa kesimpulan penting di pertemuan yang akan datang insya Allah. Selebihnya supaya ini barangkali ada yang bertanya silakan. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Sudah beberapa bulan ini harusnya itu sepi. Apa? Harusnya itu sepi. Orang-orang Ada satu mungkin karena pandemi, kedua yang jadi janggal itu yang lain ramai, harusnya itu sendiri. angkringan di sekitar Pak Antur ramai. Maka seperti saya itu ramai. Kalau saya makan dia, terus orang mau masuk, jadi saya ada nyari nggak ketemu. Terus saya gini, saya istiadat pegawai saya suruh kasih surat. Surat, kalau boleh kasih surat. Bisa surat. Terus kamu kalau menganggur, kamu sedikit. Terus istighfar. Terus baca itu yang benar-benar yang tahu demikian. Enggak ada lagi. Ya, betul. Saya suruh hafalkan. Terus ada teman bilang, ibunya aja. Sebenarnya saya nggak ngomong nih, saya pendem aja gitu. Tapi istri saya mungkin cerita sama teman. Teman itu ibunya saja, bisa nggak usah. Kita ini aja ikhtiar aja bagaimana supaya ini. Jadi orang jahat sama kita misalnya memang betul. Jadi aja nanti kamu ustaz saya bilang gitu. Karena memang biasanya ramai kalau saya itu. Beberapa sudah berjalan beberapa minggu ini, makanya saya kan datang ngaji itu karena saya sudah bisa. Ya. Alhamdulillah semalam ada lumayan, Ada perubahan. yang lain agak ini saya lumayan lebih ada perubahan. Tapi yang kemarin itu malam minggu, yang lain ramai saya sepi sendiri. Nah saya lihat ini, saya cuma ini semua nongkrong itu aja. Saya yakin itu dulu. Nah, saya cuma khawatir. Ini yang bisa membulat-balikan hati saya. Ini harus saya lihat dari mana saya. Situlah tentang lari. Saya ingin juga rupiah gitu. Saya rupiah. Boleh enggak gitu, merukyah angkringan? Gimana kalau saya rupiah? Saya nyuruh orang rupiah itu bagaimana gitu? Oke, itu yang antum tanyakan. Iya. Baik, terima kasih Pak. Merukyah rumah, merukyah toko itu tidak sama dengan merukyah Orang. kita ya orang. Nah yang Bapak sekalian, kita udah pernah bahas kan bahwa ada 4 syarat yang harus dipenuhi kalau kita ingin termasuk golongan umat Rasul yang masuk surga tanpa dihisab dan diadab. Ya. Tanpa dihisab dan diadab. Nah, salah satunya apa? Humul ladina la yastabun. Dia atau mereka yang tidak pernah tidak pernah minta dirupiah. Pertanyaannya yang dimaksud mereka yang tidak pernah minta dirupiah. Apakah yang dimaksud tidak pernah minta dirupiah untuk dirinya sendiri, atau untuk rumahnya, untuk kendaraannya, atau untuk warungnya? Gitu ya. Harus sebagian mengatakan ya, karena konteksnya hadis itu kalau kita baca lengkap,
Salihin ya, kalau tidak salah dia tersengat kalajengking itu sehingga malamnya dia nggak tidur. Lalu dia cerita saya diruqyah, lalu diceritakan oleh sahabatnya, jangan diminta diruqyah. Konteksnya itu, jadi minta diruqyah untuk dirinya sendiri kalau dia tersengat kalajengking. Lalu dinasihati oleh sahabatnya bahwa Rasul itu pernah cerita dari sahabat bulan dia berkata, Nabi bersabda, ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa dihisab dan diadab. Lalu kalau sahabat bertanya-tanya siapa. Besoknya Rasul menjelaskan, yaitu humul ladzina la yastarquna wa la yatawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 4. Nah, konteksnya adalah untuk diri. Sehingga kalau kita minta diruqyah untuk rumah kita, warung kita, kendaraan kita, nggak ada masalah. Karena konteksnya di situ adalah untuk diri. Tapi sebagiannya katakan kata yastarqun itu mutlak, artinya ketika ada kata dalam bahasa Arab diikuti oleh huruf hamzah, sinta, alif, hamzah, sinta, seperti istighfar. Istighfar artinya minta ampun. Istighfar artinya minta diruqyah. Istighfar minta diruqyah. Istarhama minta disayangi. Nah, ini berlaku umum. Yang dimaksud oleh Nabi, humul ladzina la yastarqun, mereka orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Baik minta diruqyah untuk dirinya maupun untuk yang lainnya, yang itu masih ada kaitan dengan dirinya, gitu. Ya harta miliknya, maka itu termasuk sebaiknya tidak dilakukan untuk kehati-hatian. Karena kita tidak minta orang lain, Ustaz tolong ruqyah angkringan saya, Ustaz tolong ruqyah rumah saya, kan kita minta diruqyah, walaupun yang ditulis bukan kita tapi barang milik kita. Nah ini bisa dilihat sebaiknya juga dilakukan. Terus gimana? Ruqyahlah oleh diri kita sendiri. Pak betul-betul ajarin pegawainya, kamu waktu sholat berhenti sholat kemudiannya. Baca doa tadi, perbanyak baca zikir, perbanyak baca ayat kursi atau ikhlas atau An-Nas. Pokoknya waktu diam baca terus. Itu cara melawan pengaruh setan, iblis atau jin. Udah, Pak Anton sendiri duduk di situ sambil zikir, lawan dengan kita ruqyah. Ruqyah kita mendoakan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Mendoakan supaya apa? Lidaf'i al-madar, untuk mencegah terjadinya kemadaran atau kerusakan. Nah, itu ruqyah. Jadi itu maka sebaiknya tidak usah minta kepada seseorang untuk ruqyah. Kalau angkringan Pak Anton, ruqyah sendiri bisa kan? Ruqyah sendiri kan bisa kan? Kursi kalau apalagi kalau bareng-bareng pegawainya semua ikutan. Anak Pak Anton, istri Pak Anton ikut semua bareng-bareng rawan gitu dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah atau dengan ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita baca untuk mengusir jin, iblis atau syaitan. Jadi itu saran saya itu Pak Anton. Jadi tidak perlu minta orang lain untuk meruqyah warung kita. Allah Taala. Jadi termasuk kalau minta keluarga itu juga. Nah kalau keluarga gimana? Kalau istri misalnya sakit, boleh nggak kita sebagai suaminya meminta orang untuk meruqyah istri? Kalau ini karena kita dengan istri kan walaupun hidup serumah tetap sendiri-sendiri jiwanya. Nah itu boleh kita meminta Ustaz tolong ruqyah istri saya. Asal jangan istri kita minta, dia langsung yang minta kepada seseorang tolong ruqyah saya. Sama seperti kita sakit, kalau yang ngomong istri saya, kita nggak pernah minta ruqyah, tapi istri kita ngomong ke seorang Ustaz tolong suami saya di ruqyah. Lalu ketika Ustaz itu datang, Pak saya ruqyah ya, kita tolak atau tidak? Kita tolak atau tidak? Ditolak atau tidak? Tidak, karena kita tidak minta. Sebagaimana Rasul akan diruqyah oleh malaikat Jibril, apakah Rasul menolak? Tidak. Jadi kalau ada orang nawarin untuk meruqyah diri kita, silakan. Yang penting kita nggak minta. Rasul juga begitu. Ketika didatangi malaikat Jibril, ruqyah Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini baik kalian itu. Jadi kalau istri atau anak tidak ada masalah. Yang penting bukan mereka yang meminta, tapi kita orang lain yang meminta.
Yaitu yang kami pahami Allah Ta'ala. Ya baik, kalau sekalian, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan. Mari kita akhiri dengan membaca doa untuk majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.